Kalau model seperti ini, artinya senjata ini dikatakan bisa ilegal. Kita contohkan pada kasus kejadian di Senayan pada tahun 2018 yang melibatkan 2 orang tersangka pada saat Oke guys, kembali dengan channel YouTube Agustiawan SMH. Kembali kita akan membahas seputaran senjata api, senjata-senjata yang ada di masyarakat, warga sipil, termasuk yang ada di TNI Polri itu sendiri. Tentunya senjata itu ada yang memiliki izin, ada yang tidak memiliki izin, ada yang sama sekali tidak memerlukan izin untuk memilikinya. Kali ini kita akan membahas aksesoris senjata pada pistol Glock itu sendiri. Tentunya untuk senjata-senjata pada umumnya dia memiliki aksesoris tambahan pada jenis senjata-senjata yang dimiliki oleh warga sipil maupun TNI Polri itu sendiri. Untuk senjata pistol Glock itu mempunyai berbagai macam aksesoris tambah. Tentunya bila Anda ingin memodifikasi atau mengkonversi atau menambah aksesoris pada pistol, tentunya harus bertujuan untuk memberikan keamanan bagi pemiliknya dan tentunya juga tidak membahayakan kepada orang lain. Dan yang paling penting, senjata pistol yang akan ditambahkan atau dimodifikasi merubah sistem pada pistol itu harus berdasarkan pada standar dari pabriknya itu sendiri, juga berdasarkan dari uji coba yang sudah dilakukan dari kepolisian. Kenapa kepolisian akan bisa memberikan izin? Karena melalui suatu proses yang panjang untuk mengizinkan aksesoris ini apakah bisa gunakan atau tidak. Karena kalau tidak melalui suatu uji coba akan membahayakan kepada pemiliknya itu sendiri maupun orang lain. Dampak yang akan terjadi. Untuk pistol itu sendiri maupun senapan itu sendiri pada umumnya memiliki aksesoris tambahan, jenis-jenis aksesoris tambahan yang tentunya fungsi dan penggunaannya disesuaikan pada jenis pistol maupun dari senapan itu sendiri. Intinya dalam penggunaan aksesoris tambahan itu adalah menyesuaikan pada jenis pada senjata-senjata tersebut. Untuk jenis pistol Glock itu memiliki aksesoris yang banyak sekali, seperti pada pistol Glock pada pegangannya, pegangan senjata atau hand gripnya itu memiliki keamanan atau kenyamanan bila kita merubah atau memodifikasinya dengan model tertentu. Misalnya kita mau modifikasinya dengan menggunakan karet atau memodifikasi seperti yang dalam video ini. Untuk tujuan apa? Agar senjata yang digunakan pada pistol itu tidak mudah licin, tidak berpengaruh kepada kita akan membidik pada senjata yang akan kita tembakkan. Pada pistol Glock itu tentu kalau dari originalnya, dari pegangan hand gripnya itu sendiri, itu memiliki perbedaan kalau misalnya kita modifikasi dengan pegangan tambahan pada aksesorisnya kita tambahkan, sehingga ketika kita akan menembak tidak mengganggu atau tidak licin atau tidak akan mempengaruhi kita menembak dengan akurasi tembakan dengan jarak tertentu. Kenyamanannya lainnya seperti penggunaan untuk membidik. Biasanya untuk membidik ini untuk pistol Glock itu sendiri dia memiliki bidikan tetap, artinya kita bisa memodifikasi dengan tambahan aksesoris lainnya seperti menggunakan red dot sight atau aim point yang lebih dikenal. Kenapa? Mungkin bagi pengguna pistol Glock kalau dia membidang menembak reaksi menginginkan tembakan dengan menggunakan red dot sight-nya itu sendiri atau menambahkan aim point-nya itu sendiri, ketepatan menembak itu akan terdukung dari tambahan aksesoris yang ditambahkan itu sendiri. Atau bisa juga ditambahkan dengan aksesoris jenis bidikan laser, artinya ditambahkan pada bagian bawah pistolnya itu sendiri dengan lasernya itu sendiri. Ketika akan
membidik. Dengan bantuan laser itu, akurasi tembakan baik red dot sight-nya itu sendiri maupun dari lasernya itu akan mendukung bagi terutama pembidik ya, penembak itu sendiri, agar tembakannya lebih akurasi, ketepatannya dari jangkauan tertentu bisa lebih tepat. Itu untuk kenyamanan bidikan. Kemudian ada lagi dari sarung pistolnya atau holsternya itu sendiri. Di pistol Glock juga memiliki jenis-jenis holster atau sarung senjata yang banyak macamnya. Ada bentuk taktikal atau bentuk dari sarung senjata yang didapatkan dari pembelian itu sendiri. Tentu bagi pemilik senjata pistol Glock itu menginginkan untuk jenis taktikal atau model lainnya supaya tidak membosankan. Tapi yang paling penting dari pistol, dari holster dari pistol Glock itu diharapkan mampu ketika kita akan mengganti atau mereload, ketika akan kita mencabut atau menempatkan kembali ya seperti ini, kita mencabut seperti ini, kemudian kita memasukkan kembali, itu menimbulkan kenyamanan. Kemudian kita bisa mengunci senjatanya. Jadi ketika ada orang yang mau menarik ya, tidak mudah karena dia terkunci. Seperti ini misalnya saya kunci, dia tidak mudah ditarik. Kenapa? Untuk model holster atau sarung itu banyak macam modelnya. Ada yang menginginkan untuk kecepatan menembak reaksi sehingga dia harus cepat mencabut pistolnya itu sendiri, dan dia cepat juga bisa menempatkan dan aman, tidak mudah jatuh karena posisinya terkunci itu sendiri. Kemudian kenyamanan lainnya tuh jenis pistol Glock itu sendiri yang kita lebih kenal sekarang Microroni. Untuk Microroni ini ada berbagai macam, ada model-model, ada model Gen 2, Gen 3, Gen 4. Jadi untuk model Microroni ini memang dicari untuk pengguna pistol Glock itu sendiri. Kenapa? Dia lebih taktikal, penampilannya lebih menarik, dan model pistolnya akan tertutupi oleh Microroni ini sendiri. Jadi dia seperti senapan, dan untuk jenis tembakannya juga lebih tepat. Karena apa? Akurasi tembakan pada senjata-senjata yang bermodel SMG itu sendiri. Kenapa pistol? Kalau kita menembak dengan menggunakan pistol atau revolver itu tentu guncangan, recoil itu terjadi. Tetapi kalau kita untuk di Glock, dia ada semacam Microroni dengan membantu mencegah recoil. Kalau ketika digunakan atau dibungkus oleh Microroni ini sendiri, ketepatan nembak recoilnya itu akan menjadi kurang, akan lebih baginya recoil itu tidak terganggu, terutama untuk pemiliknya itu sendiri menggunakan aksesoris Microroni itu sendiri. Untuk pistol Glock bila digabungkan dengan Microroni tidak merubah fungsi dari Glock itu sendiri, yaitu cara kerjanya ya tetap semi otomatis, bukan full otomatis. Untuk jenis-jenis aksesoris ini tentu diperbolehkan. Kenapa? Ini sudah diuji coba, dan dari hasil evaluasi itu sendiri, polisi melihat tingkat kenyamanannya lebih bagus, tidak membahayakan bagi pemiliknya, terutama bagi orang lain itu juga. Lalu bagaimanakah dengan memodifikasi, mengkonversi atau menambah aksesoris senjata pada senjata-senjata ataupun pistol? Untuk jenis pistol maupun senapan yang memiliki aksesoris tambahan yang bukan standar dari pabrikannya atau tidak melalui proses uji coba, kalau model seperti ini, artinya senjata ini dikatakan bisa ilegal. Kita contohkan pada kasus kejadian di Senayan pada tahun 2018 yang melibatkan 2 orang tersangka pada saat itu yang menggunakan senjata pistol Glock 17. Dia menggunakan aksesoris yang bernama Glock Switch yang merubah pistol Glock 17 itu dari semi menjadi full otomatis. Kejadian itu terkenal dengan peluru nyasar di gedung Senayan, gedung parlemen DPR itu sendiri. Nyata dicek, peluru nyasar berasal dari Perbakin Senayan itu sendiri, yang tidak jauh dari gedung parlemen, gedung DPR itu sendiri. Dan setelah dicek di olah TKP, berasal dari gedung Perbakin itu sendiri, Glock 17 ditemukan, berasal dari 2 tersangka itu sendiri. Kejadian menjadi viral karena berbagai anggapan katakan bahwa ini peluru yang menyasar ini berasal dari kelompok tertentu, kelompok yang membahayakan negara. Tapi setelah diketahui larinya peluru dan dicek, ternyata peluru berasal dari Perbakin Senayan. Dari pistol Glock itu sendiri diuji coba dan dilakukan uji coba di lapangan Korbrimob dengan jarak sekian. Setelah diuji coba, ternyata jarak efektif dari pistol Glock ini memang betul. Untuk jarak efektif tembak adalah 50 meter. Tetapi jangkauan larinya peluru bisa menjangkau dari jarak sekian dari gedung Senayan
gedung DPR MPR itu sendiri. Jadi jarak jangkauannya tidak terhingga. Itu kejadian karena dia merubah pistol Glock itu dari semi menjadi full otomatis dengan menggunakan Glock Switch itu sendiri. Kemudian di mana? Berikutnya di kejadian di Amerika Serikat, di Las Vegas. Kejadian viral adalah seorang oknum menembakkan sebuah senapan dengan cara kerja pada awalnya semi otomatis menjadi full otomatis juga, sehingga mengakibatkan kejadian itu 58 orang meninggal dan 500 orang terluka. Sehingga pada saat itu Donald Trump, presiden pada saat itu, melarang penggunaan untuk jenis aksesoris menggunakan dengan model dam stop atau magazen dam itu, karena sifat cara kerjanya dari senapan ataupun pistol yang digunakan termasuk Glock ada yang bisa menggunakan magazen dam dan juga pada senapan itu, sehingga Presiden Donald Trump melarang terhadap merubah atau menambah aksesoris atau memodifikasi pistol maupun senapan ini agar tidak bekerja secara full otomatis, tidak sesuai dengan peruntukannya. Artinya pabrikan itu menentukan bahwa senjata itu hanya diizinkan pada semi otomatis. Dapat disimpulkan bahwa aksesoris tambahan yang dimiliki tentu harus menyesuaikan dengan standar dari senjata, termasuk pistol Glock. Kita mengetahui pistol Glock ini di berbagai macam YouTuber dia menayangkan menggunakan magazen dam itu untuk menembak dengan 150 butir. Itu sangat membahayakan. Kenapa? Peluru itu kalau bersifat semi otomatis, terutama untuk pistol, itu jarak tertentu. Tetapi ketika dirubah menjadi full otomatis, larinya peluru itu kemana-mana. Tidak sesuai target. Sifat pistol itu dengan 9 milinya adalah pada target tertentu sendiri. Tidak bisa menggunakan magazen model dam itu sendiri karena itu membahayakan, larinya peluru itu kemana-mana. Lalu bagaimanakah dengan hukum penggunaan aksesoris seperti ini? Tidak sesuai standar pabriknya, tidak sesuai dengan uji coba yang sudah dilakukan, maka dikenakan Undang-Undang Darurat Pasal 1 Ayat 1 disebutkan di video ini. Sehingga bagi pemiliknya yang menggunakan itu sendiri dapat dikenakan hukuman seumur hidup, bahkan hukuman mati. Oke guys, itu tadi kita sudah menjelaskan tentang bahayanya aksesoris yang tidak sesuai dengan standar dari pabrikan atau tidak melalui uji coba, terutama pada pistol Glock itu sendiri, karena banyak pistol Glock itu bisa ditambahkan aksesoris, namun ada aksesoris yang sekarang sudah dilarang. Contoh aksesoris tambahan yang menggunakan Glock Switch, kemudian magazen dam itu sendiri, termasuk juga senjata-senjata lainnya yang dilarang jadikan tambahan aksesoris. Karena apa? Itu bisa membahayakan pada pemiliknya itu sendiri maupun orang lain. Karena itu bijaklah menggunakan senjata api, uruslah izinnya, karena melalui proses izin itu Anda akan lebih tenang, Anda lebih nyaman menggunakannya. Karena apa? Memiliki izin. Izin yang diberikan itu karena apa? Seseorang itu sudah melalui proses psikologi, proses wawancara, proses yang sangat panjang. Seorang ingin memiliki senjata api dan Indonesia itu tidak sembarangan karena melalui proses-proses. Kalau digampangkan, kita tidak mengharapkan seperti yang terjadi di luar negeri. Kita lebih penting adalah keamanan lebih utama daripada sekedar memilikinya tetapi kita tidak bisa menggunakannya, tidak mempunyai keterampilannya. Tentu itu membahayakan. Itu saja dari saya. Semoga tayangan ini bermanfaat. Tentunya jangan lupa like, comment, share, dan subscribe bersama channel YouTube Agustiawan SAMH.